Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta Wakil Gubernur dan Wali Kota Balikpapan, serta juga hadir Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto, Cak Nanto, Oke, sebelum dilanjutkan ke Cak Nanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Saya lagi bingung nih, ini kan acara muktamar pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah. Tempatnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, tempat IKN berada, Ibu Kota Nusantara yang akan datang. Yang saya bingung ini, yang diundang Bu Megawati, yang diundang Gubernur Jawa Tengah. Nggak banyak loh gubernur-gubernur yang diundang. Bayangin cuma Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur tuan rumah Kalimantan Timur. Ya, Bu Megawati. Di tengah komunitas Muhammadiyah, pengurus lengkap PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir dan semuanya pada hadir. Pemuda Muhammadiyah yang sedang bermuktamar. Apakah ini ada pat-gulipat politik, ya, di mana tokoh-tokoh PDIP dihadirkan? Ada apa ini maksudnya Muhammadiyah menghadirkan tokoh-tokoh politik seperti Bu Megawati, dan saya lihat juga tokoh-tokoh PDIP yang lain, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adakah Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo? Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khair Salim di channel Entrepreneur College. Channel yang terus menginspirasi, menebar motivasi dan semangat untuk sukses bisnis kita. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya akan memberikan reaksi, memberikan komentar, memberikan catatan-catatan terhadap sambutannya Bapak Presiden Joko Widodo pada saat beliau membuka muktamar PP Pemuda Muhammadiyah di Kalimantan beberapa waktu lalu. Karena menurut saya hadirnya Pak Jokowi di forum itu menegaskan bahwa pemuda itu harus memperoleh karpet merah untuk menyongsong masa depannya, apalagi acara ini dilaksanakan di ibu kota IKN Nusantara yang nantinya tahun depan akan menjadi ibu kota Indonesia. Tentu ini punya pesan-pesan khusus, maka itu supaya kita bisa melihat secara utuh bagaimana sambutannya Pak Presiden Jokowi, mari kita ikutin saja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajaran pengurus PP Muhammadiyah, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Panglima TNI, Kapolri beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta Wakil Gubernur dan Wali Kota Balikpapan, serta juga hadir Gubernur Jawa Tengah, pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto, Cak Nanto, Oke, sebelum dilanjutkan ke Cak Nanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah, saya lagi bingung nih. Ini kan acara muktamar pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah, tempatnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, tempat IKN berada, Ibu Kota Nusantara yang akan datang. Yang saya bingung ini, yang diundang Bu Megawati, yang diundang Gubernur Jawa Tengah. Nggak banyak loh gubernur-gubernur yang diundang. Bayangin cuma Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur tuan rumah Kalimantan Timur, ya, Bu Megawati. Di tengah komunitas Muhammadiyah, pengurus lengkap PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir dan semuanya pada hadir. Pemuda Muhammadiyah yang sedang bermuktamar. Apakah ini ada pat gulipat politik, ya, di mana tokoh-tokoh PDIP dihadirkan? Ada apa ini maksudnya Muhammadiyah menghadirkan tokoh-tokoh politik seperti Bu Megawati, dan saya lihat juga tokoh-tokoh PDIP yang lain, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adakah Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo? Ini nanti, ya, walaupun ini hanya intermezzo aja dulu ya, karena channel ini bukan channel politik ya, tapi karena muncul seperti ini ya saya kasih komentar aja dikit ya kan, sebagai intermezzo biar kita lebih cair, konteksnya bisa kebaca, sebagai bumbu-bumbu perbincangan kita. Saya baru tahu Cak Nanto ternyata ada baunya Madura, tapi ada baunya Solo juga. Tapi jangan-jangan pas di depan saya aja ngaku-ngaku seperti itu. Karena banyak orang kalau pas ketemu saya, Pak, saya ini juga orang Solo, Pak. Oke, ini ada tokoh-tokoh NU, ada Ulil Absar Abdallah ini kan hadir. Ada ya tokoh-tokoh agama lain hadir lah ya. Ini bumbu-bumbu menarik lah yang saya kira dalam konteks nanti yang menjadi sambutan Pak Jokowi. Nanti coba akan saya cek ke beliau. Dari silsilah yang mana, dari trah yang mana. Yang saya hormati seluruh ketua PB Muhammadiyah se-Indonesia yang hadir,
Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya betul-betul menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Ya, karena memang konon pada pemilu 2024 pun pemilih terbesar 60% lebih itu adalah usia milenial, usia pemuda. Maka itu Pak Presiden menaruh pentingnya hadir ke acara ini karena inilah pemuda. Apalagi ini pemuda Muhammadiyah yang notabene kalau di Ansor, kalau di NU namanya Ansor lah kurang lebih begitu. Yang notabene ini pelaku-pelaku masa depan yang kreatif, inovatif, kuat. Ya, pemuda Muhammadiyah itu ya tentu menjadi pertimbangan kehadiran Pak Jokowi ke sini, ke acara ini, dan maka itu dia membawa rombongannya yang satu komunitas politik. Nah, ini yang saya lagi bingung nih, pesan apa yang sedang dimainkan di acara ini? Ya, karena tadi Pak Ganjar Pranowo datang, Pak Bu Megawati hadir, tokoh-tokoh PDIP hadir. Ada peran apa, ada patkulipat apa antara Muhammadiyah dan PDIP, dan Muhammadiyah dan Presiden yang akan datang, Ganjar Pranowo, apalagi ini tahun depan pindah ibu kota di sana, yang dibawa Ganjar lagi. Nah, ini menariknya, ya luar biasanya di sini nih nanti secara politis. Ya pinter-pinter para analis politik aja sih sebetulnya. Saya juga cuma ikut-ikutan. Tahun 2023 jumlah penduduk kita sudah 280 juta. Pemudanya untuk usia 15 sampai 30 sudah di angka 66,3 juta. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan jangan sampai menjadi beban, tetapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan. Indonesia maju. Nah, harapan kita semua kepada pemuda itu sangat besar, karena mereka lah generasi yang akan menerima estafeta kepemimpinan nasional berikutnya. Di tangan pemuda lah tulang punggung ekonomi negeri ini masa depan. Di tangan pemuda inilah tulang punggung keluarga kita masing-masing. Ya, bagaimana masa depan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita itu ada di pemuda. Maka itu melahirkan pemuda-pemuda yang tangguh, melahirkan pemuda yang visioner, melahirkan pemuda-pemuda yang pintar, yang cerdas, itu adalah satu hal yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya, event-event seperti Pemuda Muhammadiyah atau GP Ansor atau pemuda-pemuda yang lain, ya, ormas-ormas kepemudaan yang lain, ini menjadi sangat strategis untuk menyongsong kepemimpinan nasional masa datang, sekaligus juga mengisi pembangunan, apalagi di bidang ekonomi. Tentu
proses yang sedang dikerjakan untuk recovery ekonomi nasional kita sangat bergantung sekali dengan pemuda. Kalau bonus demografi ini betul-betul tidak kita garap secara baik, ini akan menjadi beban kita semua. Oleh sebab itu, pembangunan SDM kenapa Korea Selatan, Taiwan, Jepang bisa melompat maju, dan ada negara lain di Amerika Latin, banyak negara di Amerika Latin dari tahun 50-an, tahun 60-an sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang juga tetap menjadi negara berkembang. Saya lihat. Oke. Jadi bagaimana negara ini menjadi negara maju, itu peran pemuda menjadi sangat penting. Bonus demografi, di mana pemuda itu mengalami jumlah yang surplus, banyak pemuda. Jangan sampai bonus demografi ini itu menjebak kita, karena yang ada adalah generasi pemuda-pemuda yang tidak produktif. Kita harus menciptakan generasi muda itu yang produktif, ya, yang ekonominya maju, karena di tangan mereka lah ekonomi kita masa depan itu bergerak. Apalagi ini era digital, era milenial, era internet, yang semuanya syarat dengan IT, syarat dengan teknologi. Dan ini tidak bisa tidak kecuali pemuda, anak-anak muda yang harus diberikan karpet merah untuk menyongsong masa depan bangsa ini. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada middle trap negara-negara berkembang. Ya. Korea dulu juga sama, merdekanya nggak jauh-jauh dari Indonesia waktunya, tapi dia bisa meloncat lebih cepat. Taiwan juga sama. Tapi seperti kata Pak Jokowi, ada Amerika Latin yang sejak tahun 60 sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai hari ini tetap berkembang terus. Berarti ada ada komunikasi, ada salah kelola, supaya bagaimana tidak menjadi salah kelola negeri ini. Kita harus melakukan apa, revolusi industri semacam apa, atau bahasanya Pak Jokowi sekarang yang namanya hilirisasi, ini seperti apa yang harus kita kerjakan. Maka pemuda memiliki posisi penting untuk menyongsong itu. Lihat secara detail apa sebabnya. Ternyata mereka memiliki barang, memiliki produk yang dihasilkan oleh SDM mereka, yang menyebabkan negara lain itu tergantung pada dia. Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang, tapi keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Dengan cara apapun harus. Ya, kita tidak boleh terjebak menjadi negara yang berkembang terus, selamanya menjadi negara berkembang, tidak pernah menjadi negara maju. Ya, kenapa? Supaya tidak seperti itu, ya harus ada revolusi, harus ada satu gerakan yang revolusioner di masa depan. Makanya hadirnya IKN, Ibu Kota Negara di tempat yang baru, Kalimantan, ini juga memberikan perspektif itu, memberikan semangat itu. Kemudian proses hilirisasi yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi, itu juga memberi harapan itu. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Korea, yang dilakukan oleh Jepang, mereka itu memiliki produk-produk, ya, seperti di Taiwan itu ada chip yang membuat negara lain tergantung. Nah, jadi kita juga harus membuat orang lain tergantung, tapi jangan bergantung kepada raw materialnya.
Karena kalau cuma raw materialnya soalnya bongkahan timah itu langsung diekspor begitu aja, maka kita kan jadi seperti Amerika Latin yang hanya menjadi negara berkembang terus. Nah, ini yang tidak boleh. Maka kita harus menjadi negara maju. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi. Apapun yang terjadi, halang rintang apapun, kalah di WTO nggak apa-apa, tapi terus maju, banding terus sampai ke titik paling paling puncak sekalipun atau berdarah-darah kayak apapun, harus kita sebagai warga bangsa ini harus mensupport, harus ikut terlibat, ya kan, supaya betul-betul menjadi negara maju itu bukan impian tapi menjadi kenyataan, terutama di tahun Indonesia Emas, wabil khusus targetnya pada tahun 2045. Kembali ke Taiwan dan Korea Selatan, kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju? Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun Eropa. Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital komponen, yang semua negara, semua perusahaan itu membutuhkan itu. Taiwan itu memproduksi yang namanya chip, yang semua negara, semua perusahaan besar itu membutuhkan dan tergantung pada mereka. Jadi intinya bagaimana semua negara di dunia, di benua Eropa, di Amerika, di Afrika, di Australia, semua di dunia itu harus dibuat sedemikian rupa bergantung dengan yang namanya Republik Indonesia. Karena kita punya kekayaan alam yang sangat melimpah. Jangan dibiarkan kekayaan alam ini yang menikmati paling banyak justru orang lain. Tapi sesuai amanat Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa alam, air, bumi, udara dan sebagainya ini adalah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, maka itu kita nggak boleh tanggung-tanggung, kita negara pejuang kok. Kita bukan dikasih kemerdekaan oleh Jepang atau oleh Belanda. Kita merebut kemerdekaan. Nah, apalagi hilirisasi, apalagi negara maju. Nggak bisa kita nunggu kok biar dikasih orang lain untuk jadi negara maju. Nggak bisa. Negara maju harus kita rebut, harus kita perjuangkan. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita. Dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya, yaitu yang sering saya sampaikan, EV baterai, baterai mobil listrik, yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi produsen mobil listrik. Karena kita nikel punya, nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, boksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia. Hanya yang dibutuhkan adalah mengintegrasikan bagaimana nikel yang ada di Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan ada di Papua, timah yang ada di Bangka Belitung, boksit yang ada di Kalimantan Barat dan di Kepulauan Riau, semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai, dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Oke. Jadi Pak Jokowi merancang masa depan dunia, ya bukan masa depan Indonesia doang loh, merancang masa depan dunia, wabil khusus produk-produk otomotif harus berkiblat kepada Indonesia, karena bahan-bahan baku oleh alam di negeri ini tersedia cukup melimpah, ada boksit, timah, tembaga, dan kekayaan alam yang lain, itu bahan bakunya ada. Sehingga tercipta mobil listrik, mobil masa depan ini, semua akan tergantung pada negeri ini. Jadi kita punya segalanya,
punya prasyaratnya untuk menjadi negara maju. Tantangannya seperti Pak Jokowi bilang adalah bagaimana mengintegrasikan, karena kekayaan alam-alam itu tadi itu tersebar di berbagai pulau di negeri ini, seperti tadi nikel misalnya ada di Sulawesi sana, ya kan. Terus tembaga itu ada di Papua, ya kan. Ada yang di Kepulauan Riau. Ini semua butuh kepemimpinan nasional yang betul-betul kuat. Karena Pak, yang tersulit adalah mengkoordinasikannya, mengintegrasikannya. Karena banyak mafia, banyak orang berkepentingan di bisnis ini di masa depan yang seperti ini. Maka itu kalau pimpinan nasionalnya lembek, itu nggak mampu mengintegrasikan. Karena yang tersulit memang adalah mengatur orangnya, bukan memindahkan barangnya sekedar dari pulau satu ke pulau lain untuk dikumpulkan, bukan sekedar itu. Yang tersulit adalah mengintegrasikannya. Dan itu butuh regulasi, butuh Pemda yang kuat kepemimpinannya, tidak korup. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau SDM manusianya jelek, berpikir pada kepentingan dirinya dan kelompoknya, ya habis. Tidak jadi barang yang namanya masa depan negeri maju itu. Tapi ketika kita mampu mengintegrasikan, maka untuk mengintegrasikan itu adalah dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Siapakah presiden yang mampu mengelola integrasi ini dengan baik di masa depan? Kita tunggu di pemilu 2024. Siapakah mereka? Kita belum tahu. Dan nilai tambah yang kita akan dapat itu bisa berlipat-lipat. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sejak VOC, yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya. Saya berikan contoh satu saja, nikel. Yang sudah kita stop tahun 2020, stop. Sebelumnya kita ekspor nikel itu setahun hanya bernilai 17 triliun. 17 triliun. Begitu kita buat yang komponen-komponen untuk katot, untuk prekursor, untuk besi baja, 2022 ekspor kita sudah 450 triliun. Dari 17 triliun menjadi 450 triliun. Tapi ada yang menyampaikan pada saya, Pak, tapi kan yang dapat perusahaan-perusahaan besar. Oke, ini dari proses hilirisasi seperti ini, itu akan memiliki nilai tambah yang sangat besar. Dari 17 triliun bisa menjadi 400 sampai 500 triliun. Itu karena nilai tambah yang sangat besar. Ya, kemampuan mengintegrasikannya masa depan yang luar biasa nanti itu akan jauh lebih besar. Jadi ini seperti kalau sering saya bahasa yang paling sederhana, paling mudah saya sering sampaikan itu seperti misalnya kacang kita punya, sayuran, bayam, kangkung kita punya, nanam sendiri, ya kan? Gula aren, gula kelapa kita punya, bawang merah, bawang putih kita punya. Pertemuan dari ini mengintegrasikan bahan baku. Selama ini kan di bawang dilepas sendiri, sayuran diekspor sendiri, murah-murah. Tapi begitu kita nanti akan integrasikan menjadi ketoprak misalnya, makanan khas di Betawi, ya kan? Ini gabungan dari gula, garam, gabungan dari sayur-mayur, kacang, dan lain-lainnya. Ini semua menjadi menu yang disajikan menjadi mahal. Itulah nilai tambah. Ya kan? Tidak sekedar kita ekspor kangkung doang, kita ekspor bawang doang. Enggak.
tapi kita integrasikan menjadi nilai tambah, dan di situ membutuhkan hilirisasi, smelter, membutuhkan pabrik-pabrik proses produksi yang memiliki nilai tambah berlipat-lipat. Bayangkan satu produk nikel saja yang tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 bahkan sebelum itu kita hanya memperoleh sekitar 17-19 triliun, berubah menjadi 400 sampai 500 triliun. Ini berlipat-lipat, ya, ini luar biasa. Dan yang dapat juga ada yang dari perusahaan-perusahaan asing. Ingat ya, negara ini tidak bisa memproduksi dalam artian ikut bergerak untuk mengurusi itu secara langsung. Meskipun kita memiliki BUMN ya, tetapi swasta pun itu juga menjadi aset kita. Kalau mereka memproduksi itu artinya apa? Dari 17 triliun menjadi 450 triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dari biaya ekspor, dari royalti. Kalau kita juga ikut memiliki saham sebagai contoh di Freeport, kita akan dapat ini. Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ. Sehingga kalau ya, itu yang diterima negara ya, saking berlipat-lipatan banyaknya. Belum dari ekosistem turunannya, karena setiap industri smelter atau di setiap produk-produk yang akan dikembangkan nanti, pasti akan di sekitar pabrik itu akan muncul UMKM-nya, akan muncul kos-kosan untuk para karyawan, kontrakan, rumah-rumah baru, ekosistem baru. Ini turunan-turunannya, ekosistemnya. Ini juga akan mensejahterakan rakyat dan menjadi multiplier effect. Jadi multiplier efeknya dari proses hilirisasi, dari proses industrialisasi ini itu sangat besar, dan itu mensejahterakan, memakmurkan rakyat. kalau ekosistem besar ini kita dapatkan dan sudah bertelur mereka, telurnya tinggal kita minta, kita ambil. Inilah konsep besarnya seperti itu. Jangan sampai ada yang berpendapat, Pak, yang dapatkan perusahaan besar. Bukan. Kita pun, negara pun juga mendapatkan itu. Jadi ini konsep besar dari seorang pemimpin nasional, Pak Jokowi, Presiden, terhadap desain masa depan Indonesia dengan proses hilirisasi, dengan proses industrialisasi. Bahkan ini menjadi desain masa depan dunia, karena ketergantungan dunia pada Indonesia, karena kita memiliki banyak sekali raw material yang sudah tidak boleh diekspor, tapi harus dikelola di negeri ini, sehingga nilai tambah tenaga kerja, nilai tambah pertumbuhan UMKM baru, pertumbuhan rumah-rumah kontrakan sewa yang UMKM yang kecil-kecil, misalnya transportasi, ini semua akan menjadi multiplier effect yang sangat besar. Dari tadi yang saya sampaikan, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan dari biaya ekspor. Saya berikan contoh boksit. Sebelumnya, boksit itu adalah, Indonesia adalah eksportir nomor 3 boksit ore. Bahan mentahnya boksit itu kita nomor 3, eksportir nomor 3. Yang kita ekspor apa? Kayak
tanah dan campuran batuan udah kirim. Nomor 3 di dunia. Kita nomor 31 eksportir panel surya. Padahal bahannya ada di sini semuanya, tapi kita eksportir nomor 31. RRT Cina itu eksportir nomor 18 bauxite ore. Nomor 18. Tapi dia eksportir nomor 1 panel surya. Artinya barang kita ini banyak, 90% boksit itu kita ekspor ke RRT. Dan dia sekarang menjadi eksportir nomor 1 di dunia. Mau kita terus-teruskan? Kita nggak mau, Pak. Ya, raw material boksit seperti ini kita olah supaya nilai tambahnya ada di negeri ini. Ya, masa bongkahan begitu saja diekspor ke Cina, sampai di Cina dijadiin panel surya, diekspor ke Indonesia, mahal lagi kita bayarnya ke Cina. Yang geblek kita berarti kan. Kita tidak mau seperti itu terus menerus. Itu sudah berlanjut masa lalu. Itu berlalu di masa lalu, masa-masa VOC, masa-masa pemerintahan sebelum Jokowi. Pemerintahan Jokowi sudah menancapkan standar tinggi, menancapkan tonggak yang tinggi untuk masa depan negeri ini. Maju terus. Mau kita terus-teruskan. Oleh sebab itu, setelah nikel kita stop tahun 2020, boksit kita stop nanti pertengahan tahun ini stop. Tapi kita masih ada persoalan besar satu. Kita nyetop nikel itu digugat di WTO, digugat oleh Uni Eropa. Jawabannya itu lawan loh. Eropa lawan, Australia lawan, Amerika lawan, Cina lawan. Harus begitu, ya kan? Pokoknya kita harus bisa mandiri, berdikari, kita lawan mana seluruh dunia yang menghalang-halangi. Wah, ini barang-barang kita kok. Raw material kita, timah-timah kita, boksit kita. Ada di negeri ini kok. Masa laut kita dicuri orang mulu? Ya nggak bisa lah. Kita harus mengamankan produk-produk nasional kita. Kalau mereka mau ya mereka datang lah. Bikin pabrik di sini kerjasama sama orang-orang sini. Masa kita mau gitu-gitu terus? Bukan zamannya penjajahan. Kita sudah setara dengan dunia manapun. Ya. Kalau kita digugat, kemudian kita mundur, kita belok kanan, nggak jadi. Sampai kapanpun jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Iya. Lawan, Pak. Maju Gugat, terus, Pak. Kita sewa lawyer yang baik, tetapi kalah. Tahun kemarin kita kalah. Digugat oleh Uni Eropa, kita kalah. Walaupun kalah, maju terus, Pak. Cari lawyer lagi yang lebih bagus, Pak. Carilah lagi lawyer. Pokoknya nggak boleh kalah kita. Maju terus. Tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti. Lawan. Lawan. Sehingga kita banding. Kita banding. Nggak tahu nanti kalau banding kalah lagi. Ya mudah-mudahan kalah lah, masa kalah. Belok, sekali lagi, jangan harap negara ini menjadi negara maju. Ini boksit nanti bulan Juni ini kita stop boksit. Nanti digugat lagi, kita pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi. Kalah ya tetap maju terus, jangan kalah, kita belok, percaya saya. Ya, pokoknya maju terus, jangan belok, apalagi balik maju, nggak boleh kalah. Kita lawan mana yang akan menghalang-halangi rintangi ini punya kita sendiri kok, barang-barang kita sendiri kok. Masa nggak boleh kita olah, ya, harus kita berani.
Ya kan? Kalau mereka mau terlibat, yang mulai sekali lagi ikut, bawa ke sini mesinnya, bawa ke sini teknologinya, bawa ke sini uangnya, investasikan di negeri ini. Sebab kita adalah menerima manfaat terbesar dari barang-barang yang kita punya. Kita sekali lagi membutuhkan pemimpin nasional yang pemberani seperti ini. Jokowi mampu melawan dunia, ya kan? Kita bangsa besar, kita bukan bangsa memble. Kita merebut kemerdekaan dengan perjuangan, dengan darah dan air mata. Maka itu kita pun tidak boleh, ya kan, lembek dengan tantangan-tantangan seperti itu dari Uni Eropa atau dari manapun. Kita harus berani berjuang bersama-sama, menyatukan langkah seluruh anak-anak bangsa ini untuk mendukung masa depan Indonesia yang lebih baik, yang lebih jaya, mencari pemimpin nasional masa depan yang jauh lebih kuat. Standar tinggi yang sudah diterapkan Pak Jokowi ini kita harus pertahankan dan mencari pemimpin-pemimpin masa depan yang minimal setara dengan Pak Jokowi. Lebih bagus, itu lebih baik. Ya, jangan mencari pemimpin yang lebih lembek, nanti malah kita mundur. Gak boleh, maju terus. Karena dari sinilah, industri inilah yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Setelah boksit nikel stop, boksit stop, nanti tembaga stop, timah stop. Mau tidak mau, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar nanti akan investasi di sini. Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita itu terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Enggak, udah enggak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi katot, prekursor, panel surya, silahkan datang ke Indonesia, kita terbuka. Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia. Juga tidak apa-apa. Tetapi industrimu, pabrikmu itu ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Ini kalau bukan pemimpin yang pemberani dan punya visi serta pengalaman, nggak bisa. Ya, kalau kita pemimpinnya lembek, tidak punya visi, tidak ngerti lapangannya, maka kita akan membebek terus. Tapi untung kita punya Pak Jokowi yang kuat, punya visi, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana pembangunan selama ini, infrastruktur dan sebagainya. Ini di masa depan harus diteruskan supaya proses hilirisasi, pembuatan smelter-smelter ini tidak boleh terhenti, karena untuk mengolah materi. Dan kalau orang luar mau, ya datang ke sini, datangkan teknologinya, datangkan mesinnya, datangkan uangnya, investasikan. Ya, bisa kerjasama dengan BUMN, kerja dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional, atau mau bikin sendiri boleh, kata Pak Jokowi kan. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Larinya ke sana. Sekarang ini contoh peluang industri kalau kita melakukan hilirisasi. Nikel menjadi EV baterai itu bisa 67 kali. Nilai 67 kali lipat nilai tambahnya nikel. Dari nikel menjadi EV baterai. Tambahnya. Boksit menjadi panel surya itu bisa 194 kali. Bayangkan masa 194 kali lipat boksit, bongkahan tanah
boksit menjadi panel surya, itu nilai tambahnya 190 lebih kali lipat. Bayangkan. Kita mau ekspor hanya dapat sekali aja. Ini bisa 194 kali hasilnya. Tembaga menjadi elektromotor itu bisa 77 kali. Timah menjadi komponen elektro PVC itu bisa 69 kali. Gas alam, jadikan pupuk, jangan diekspor hanya dalam bentuk gas alam, bisa 4 kali. Belum yang kelautan, belum yang perkebunan. Mau kita terus-terusan kita ekspor bahan mentah? Enggak, stop. Stop seluruh produk-produk bahan mentah untuk diekspor. Tapi mari kita konsentrasikan untuk hilirisasi, industrialisasi sehingga memperoleh nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat negeri ini. Ini dibutuhkan pemimpin yang punya hati nurani, dekat dan memikirkan rakyatnya. Stop. Ini nanti yang akan rakyat mendapatkan kesempatan kerja. Yang kedua, yang berkaitan dengan IKN Nusantara. Saya cerita sedikit. Indonesia. Oke, sebelum ngomongin ke IKN, jadi sekali lagi bahwa proses hilirisasi yang merupakan proses industrialisasi dari bahan baku yang selama ini diekspor ini di stop dan harus diolah di sini dengan hilirisasi, dengan smelter, dengan pabrik-pabrik yang harus disiapkan. Orang lain mau masuk boleh, bekerja sama dengan perusahaan nasional atau BUMN, uangnya investasikan di negeri ini, tapi stop seluruh bahan baku, seluruh stop raw material, baik itu kelautan, ikan, udang dan lain sebagainya, tambang seperti boksit, nikel dan lain sebagainya, tembaga, hutan, perhutanan seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Ini semua di stop bahan baku, bahan material seperti ini karena kita sudah harus menyongsong masa depan dengan kemandirian. Jangan seperti kayu di Kalimantan atau di pulau-pulau itu sekarang udah gundul di mana-mana hutannya karena masa lalu kita kayu-kayu ini diekspor begitu aja gelondongan ke luar negeri, ya, yang pernah nilai tambah orang lain kita sedikit. Akibatnya Pak, hutan gundul di mana-mana. Ini juga tidak boleh diulangi lagi. Sekali lagi, stop seluruh ekspor bahan baku, bahan mentah. Harus diolah di dalam negeri supaya kita memperoleh nilai tambah. Ini yang terpenting. Kita lanjutkan soal IKN. Indonesia ini negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara? Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58%. Ada di Jawa. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. Jadi selama ini kenapa kita harus memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur?
karena satu alasan yang paling utama adalah pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan sekedar masyarakat Jawa. Pembangunan Jawa sentris sudah harus dilupakan dan berubah mindset kita menjadi Indonesia sentris. Itu yang terpenting, sehingga pemerataan menjadi satu keharusan di masa depan, ya, supaya ekonomi tumbuh di mana-mana. Jangan uang berputar hanya di Jawa saja. Sementara sampai berapa tadi Pak Jokowi bilang 58%, ya kan? Berarti yang berapa 42% itu terbagi di sekian banyak pulau di negeri ini, kan? Nggak adil pemerataannya, sehingga kemiskinan, kesulitan, transportasi dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya itu di luar-luar menjadi sangat amat memprihatinkan. Maka itu supaya tidak terjadi seperti itu dan terjadi pemerataan ekonomi, maka harus ada upaya revolusioner berupa pemindahan ibu kota. Jadi secara fisik memang pindah, tapi yang terpenting dari itu adalah saya kira memindahkan mindset kita, pola pikir kita, perilaku kita, mental kita untuk menjadi Indonesia sentris. 58%. Dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dan yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini juga ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Sehingga waktu FS itu juga, semuanya kita lihat lagi di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting, kita ini juga bukan hanya sekedar pindah gedung kementerian, bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini, karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki. Oke, saudaraku, sahabatku semuanya. Jadi intinya bagaimana masa depan itu kita harus menjadi negara maju. Dengan apapun caranya kita harus berjuang ke sana. Seluruh kekayaan alam negeri ini tidak boleh lagi dikirim atau diekspor ke luar negeri hanya dalam bentuk material, raw material, tapi harus diolah dulu. Diolahnya pun harus di dalam negeri, jadi barang jadi atau setengah jadi, yang kemudian nanti Indonesia akan memperoleh manfaat terbesar dari seluruh proses kekayaan alam ini diolah. Dan masa depan Indonesia akan menjadi indah, menjadi ketergantungan banyak dunia ke Indonesia, karena kita akan menjadi negara maju di dunia. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya memberi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.